Baik teman-teman, semuanya beriman. Pertanyaannya, kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan kita belum mendapatkan kebahagiaan yang dirasakan seperti orang dulu pernah bahagia, maka apa yang salah dalam iman kita? Itu maksudnya. Jelas? Kita memang bukan nabi, tapi maaf, banyak juga di masa lalu yang bukan nabi. Ketika mereka belajar dari keimanan nabi, mereka jadi bahagia. Sekarang kita sama-sama beriman. Yang diimani sama Allah, yang diikuti sama Rasulullah. Qurannya sama, tidak berkurang satu harakat huruf pun. Nabinya sama, bahkan tidak berubah nama sampai dengan kiamat. Persoalannya, kenapa orang dulu bisa, orang sekarang tidak? Apa salahnya? Nah, inilah yang menjadi penting soal kita sekarang. Bagaimana menurunkan nilai keimanan ini menjadi latihan untuk melahirkan kebahagiaan dalam titian aktivitas kita. Teruskan ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Belum selesai. Belum selesai. Siapa mu'minun itu? Diterangkan oleh Quran. Turunkan ayatnya. 1. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lihat baik-baik salat. Awas, hati-hati. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Menghindari hal yang tidak bermanfaat. Awas, hati-hati. Teruskan, saya ambil yang poin-poin besarnya saja. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Zakat. Awas, saya ambil poin besarnya lagi. Awas, walladzina hum li furujihim luhafizun. Awas, menjaga kehormatan diri, jaga syahwat. Awas, karena ini turunannya banyak. Bisa pribadi, bisa di rumah tangga, bisa dalam kehidupan sosial. Orang yang sering berbagi itu akan mendapatkan kebahagiaan di lingkungan sosialnya. Orang yang menjaga kebutuhan syahwatnya, ya terkhusus dalam lingkungan sekitarannya saja yang dihalalkan baginya, itu yang cenderung bahagia di rumah tangganya. Awas, orang yang kemudian senang meningkatkan ibadah hubungan dengan Allah, itu yang akan membuat kedamaian dalam jiwanya, menghasilkan kebahagiaan dalam dirinya. Lihat turunan-turunan ini teman-teman sekalian. Bahkan maaf, bekal ini yang langsung disebutkan mengantarkan kita ke surga. Lihat ayat 10 sampai dengan 11-nya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ingat tadi di awal, kebahagiaan hakiki ada di mana? Di surga. Perhatikan baik-baik. Orang ini menekuni amalan iman, ketika dipraktekkan dunianya bahagia dan muaranya adalah firdaus, puncak kebahagiaan tertinggi yang dia dapatkan. Saya kotak ini. Yo, sekarang sudah ditemukan amalannya. Nanti kita bahas persoalannya. Amalan sudah ada, saya amalkan, saya belum bahagia juga. Apa yang salah dalam amalan saya? Kan mesti kita kejar sampai situ. Ya, kita sholat, orang dulu sholat, orang dulu bahagia, kita tidak. Apa yang salah? Kan sama-sama sholat. Dalam teoritis kan begini, kalau ada satu pekerjaan, hasilnya berbeda, satu baik, satu tidak baik, maka yang disalahkan jangan teorinya, jangan pekerjaannya. Yang disalahkan cara kita merespon pekerjaan itu. Tapi kalau hasilnya sama, ini tidak baik, ini tidak baik, berarti yang masalah di sini. Jelas ya? Antum misalnya datang ke masjid ini, diterima dengan baik. Masjid ini diterima dengan baik. Ke masjid ini tidak diterima dengan baik. Yang salah barangkali bukan antumnya. Yang salah ada masalah di masjid ini belum sesuai dengan antum. Tapi kalau antum di sini nggak diterima, sana nggak diterima, sana diterima, jangan nyalain orang. Antum yang koreksi diri. Apa yang salah dalam diri antum? Jadi kalau kira-kira mohon maaf ada peci yang tidak sesuai, kadang-kadang tidak harus kepalanya dipotong. Lihat pecinya apa yang sesuai. Jelas ya? Baik. 1, 2, ini baru aflah. Kita sampai jam berapa malam ini? Sampai jam berapa? Baik, insya Allah ya, baik. Karena kita belum mulai inti ininya, kita baru turunkan konsep bahagianya. Ya, tenang. Bagi anda yang ingin sampai jam 12, silahkan. Saya jam 9 pulang. Baik. Bahkan ada yang ketika menghapus bahagia. Luar biasa. Tidak jarang bisa mendapatkan nikmat seperti ini, ya. Walaupun penghapus sudah dekat di depan mata, tapi belum juga bisa mendapat kebahagiaan. Teman-teman, lihat sini. Saya bukan menyindir ya, cuma memberi peluang. Muflihun. Turunkan. Kalimat muflihun paling dekat pertama kali disebutkan di Quran surah 2 ayat 5. Ya. Baik tuh. Ada bayi yang bahagianya bisa menangis tuh. Ketika nangis dia bahagia. Alhamdulillah. Jangan ganggu kebahagiaannya, tapi berikan yang menenangkan bagi dirinya. Coba dibantu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul, Masya Allah.
Satu, cara bacanya, baca dari ujung. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itu ada yang selalu mendapat petunjuk dari Rabbnya. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah yang memiliki kebahagiaan sejati. Di bahagia sejati itu di dunia, kata Quran, ala hudan min rabbihim. Satu, menggunakan iman, ini turunan amalannya. Yang kedua, hudan min rabbihim, dapat bimbingan Allah. Dapat bimbingan Allah. Masya Allah. Ini kebahagiaan kedua. Jadi orang yang mendapat bimbingan Allah, itu orang yang cenderung bahagia dalam aktivitasnya. Bahkan disebut oleh Quran, wa ulaika humul muflihun. Lihat sini, Allah bisa menyampaikan begini. Misal, ini bukan Quran. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaikal muflihun. Dalam kalimat standar bahasa Arab itu boleh. Tapi ketika Anda kemudian isi dengan hum, wa ulaika humul muflihun, tambahkan hum sebelum kalimat muflihun, maka kalimat hum disebut dengan taukid yang menunjukkan makna hakiki atau sejati. Jadi kebahagiaan sejati itu kata Quran adalah ketika Anda berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sekarang perhatikan baik-baik. Perhatikan sini. Ini apa? Baik, fokus ya. Dan mirsa dimanapun Anda berada, mohon bisa fokus dengan kami di sini. Gelas ini berada di mana? Di atas meja. Gelas ini berada di mana? Di atas meja. Baik, apa perbedaan antara satu dengan dua? Satu, tidak menempel. Dua, menempel. Baik, lebih lekat mana antara yang menempel dengan yang tidak? Menempel. Sekarang perhatikan baik-baik. Nanti kalau membaca Al-Quran atau hadis bisa memahami dengan baik. Kalau seperti ini, dalam bahasa Arab disebut dengan fauqa. Fauqa, fa waw qaf. Fauqa. Kalau seperti ini disebut dengan ala namanya. Ala. Kalau disebutkan ulaika fauqa hudam min rabbihim, artinya bimbingan Allah tidak melekat dalam aktivitas kehidupannya. Umum saja, cuman di atas. Mau diambil silahkan, tidak silahkan. Tapi kalau menggunakan ala, maka semua petunjuk Allah, bimbingan Allah melekat pada dirinya. Mau melihat, dibimbing Allah. Karena bimbingan Allah melekat dalam pandangannya. Mau bicara, dibimbing Allah. Mau berangkat, langkahnya dibimbing Allah. Mau beraktivitas dengan tangan, dibimbing Allah. Tunjukkan pada saya, siapa yang tidak bahagia ketika semua aktivitasnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dibimbing oleh Allah, karena Allah itu maha baik, maha suci, maha mulia, maka semua elemen tubuhnya ketika dibimbing Allah tidak akan pernah mengerjakan kecuali yang mulia-mulia. Dia berpikir dibimbing Allah. Maaf, dia tidak akan berpikir yang tidak baik. Karena Allah melarang berpikir yang tidak baik. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Pikiran yang tidak baik itu akan melahirkan dosa. Quran surah 49 ayat 12 ya, 11 sampai 12. Ketika dia bicara, bicaranya hanya akan yang baik-baik. Pakai iman, dibimbing Allah. Kata Nabi, man kana yu'minu billah, iman Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan menginginkan nikmat akhirat, surga, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka cukup katakan yang baik-baik, kalau tidak dia akan diam. Maka yang ada cuman katakan yang baik-baik. Katakan baik. Jadi begitu dibimbing Allah, yang keluar yang baik-baik saja. Begitu mau berucap yang tidak baik, dia tahan tidak keluar. Jadi kosakata nggak ketemu yang buruk-buruk, yang baik aja. Dibimbing Allah. Antum pernah dengar Al-Hasan, cucunya Nabi Muhammad SAW? Ya, putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Hasan itu Masya Allah, di antara kemuliaannya mendapat bimbingan Allah dalam setiap kehidupannya, aktivitasnya. Saking mulianya, pernah beliau mengajak putranya, nama putranya itu nama kakeknya, Muhammad. Masya Allah. Dan Al-Hasan ini yang paling mirip wajahnya dengan Nabi SAW. Paling mirip. Diajak putranya namanya Muhammad jalan. Itu saat masa fitnah Qumrah. Celaan, cacian, makian begitu merajalela. Begitu tiba di satu tempat itu dimaki habis berjilid-jilid. Bukan 1-2 huruf, 3-2 kalimat. Maaf, berjilid-jilid. Kamu ini begini. Wah, Al-Hasan diam aja. Begitu selesai, fantalaqa, dia pergi meninggalkan beliau itu yang mulia.
Tiba-tiba putranya berkata kepada beliau, "Ya abati, di malam tarud." "Pak, kenapa nggak dibalas?" Dijawab bahwa bapak tidak seperti itu. Apa kata Al-Hasan? "Wala adri kaifa arud." Papa nggak tahu nak bagaimana cara membalasnya. Jadi saking mulianya, itu beliau nyari kalimat untuk membalas, nggak ketemu kosakatanya, nggak ketemu. Hanya untuk mencari, Anda pun tidak sebaik apa yang tidak sampaikan. Anda pun tidak sebaik apa yang Anda utarakan. Anda pun tidak sebaik seperti Anda melihat saya. Itu kalimat itu pun nggak ketemu. Nggak ketemu. Dia cuma diam. Saya perhatikan, ketika seorang berada dalam bimbingan Allah, wal kadhiminal ghaidha, Quran surah 3 134, dia bisa menahan amarahnya. Dia nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang nggak baik. Tenang aja. Masya Allah. Paham ya? Di pilihan cuma dua. Kalau tidak katakan yang baik-baik, maka dia hanya akan diam. Nggak ada katakan putus, nggak ada katakan ini, katakan itu. Tidak. Yang ada katakan yang baik. Kalau tidak, diam. Jelas ya? Dan tidak sedikit diam itu menjadi tanda-tanda kebaikan. Bukankah perempuan dalam diamnya ketika dilamar itu menunjukkan kesetujuan? Perempuan itu kan cuma dua. Kalau tidak mengatakan iya, maka diam. Bukankah diamnya tanda kebahagiaan? Apakah Adinda menerima lamaran dari Kakanda itu? Itu tanda setuju. Makanya muncul kaidah di kaidah usul fikih, as-sukutu alamatu heeh, gitu ya. Baik, diam itu tanda setuju. Nah ini teman-teman, jadi begitu mau melangkah dibimbing Allah, mustahil langkah yang taat itu dilangkahkan pada maksiat, mustahil. Coba deh ya, orang yang dibimbing Allah ketika keluar dari masjid, kaki kiri yang akan keluar, kiri, nggak mungkin kanan, nggak mungkin. Awas Anda kiri, jangan terlampau soleh. Begitu keluar kanan, bukan. Yang dibimbing Allah kiri. Begitu mau pakai sandal, nggak mungkin, mustahil tertukar alas kaki, mustahil. Begitu mau dipakai, dibimbing oleh Allah. Begitu naik kendaraan, naik dengan tertib. Begitu kemudian keluar dengan rapi. Dia nggak akan ganggu orang. Dia nggak akan membuat orang lain merasa kesulitan. Karena bimbingan Allah melekat pada dirinya. Nanti lihat setelah selesai ta'lim, siapa yang mendapat bimbingan Allah, siapa yang belum mendapat bimbingan Allah. Tinggal dilihat masing-masing, nanti bisa menunjuk apa yang harus saya perbaiki. Jelas sampai sini? Nah, sekarang senyum aja dulu. Nanti setelah keluar, lihat. Ya. Sendal saya mana ya? Nggak ada. Oh, ini dia, Masya Allah. Padahal kesini nggak pakai sendal. Itu yang bahaya. Nah, bagaimana Anda ingin mendapatkan ini? Karena kalimat Qur'annya ulaika, mereka. Siapa mereka? Anda mesti lihat, kalau ingin nafsirkan Quran, imma lihat setelahnya atau lihat sebelumnya. Karena ayat ini berbicara tentang orang sebelumnya, maka lacak kalimat-kalimat yang menjadi amalan dari orang ini. Ayatnya kembali kepada ayat 4, 3, 2. Lihat baik-baik. Ayat 2-nya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Satu iman tadi, dua takwa. Anda ingin mendapat bimbingan Allah, maka takwa muaranya. Lihat baik-baik. Satu iman, kedua takwa. Cuma ini kalimatnya teman-teman. Siapa orang takwa ini? Amalan mirip-mirip dengan yang ini. Lihat kalimatnya. Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman diturunkan. Dia orang takwa itu pasti punya iman. Mustahil orang takwa nggak punya iman. Makanya kalimat takwa dalam bahasa Arab dikenal dengan kalimat syariat. Kalimat syariat itu kosakata yang tidak ada di masyarakat Arab. Adanya cuma di kosakata syariat, cuma di Quran, cuma di hadis. Makanya orang-orang Arab dulu nggak kenal kalimat takwa yang dimaksudkan. Diterjemahkan kemudian turun bahasa syariat disampaikan. Yang dimaksud takwa ini begini, begini, begini. Seperti kalimat wudu, itu kalimat syariat. Karena nggak ada turunan kata dalam bahasa Arabnya yang berarti makna syariat. Dijelaskan begini, begini, begini. Iman itu kalimat syariat. Kalimat syariat. Makanya agak aneh kalau sekarang misalnya banyak kepercayaan mengambil kalimat ini. Mari kita tingkatkan beriman dan bertakwa. Tapi bukan muslim. Agak aneh itu. Agak aneh. Karena takwa itu sesungguhnya kalimat yang melekat pada keimanan. Iman diikat dengan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa yang ghaib? Allah. Jadi kita doakanlah kalau ada acara-acara di kepercayaan lain mengatakan mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, ini kalimatnya. Paham ya? Nah, di teman-teman, kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, dapat bimbingan Allah, maka iman, takwa. Apa amalan takwa? Wa yuqimunas shalah. Yang ini disebutkan salat, ini disebutkan salat. Yang ini bersanding dengan kekhusyuan,
Yang ini bersanding dengan kesempurnaan. Yuqimun. Awas baik-baik. Perhatikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran. Masya Allah. Di amalan. Saya simpulkan, Anda ingin bahagia, tingkatkan iman dan takwa.